Perkenalkan, nama saya Salwa Syifaur Rahmah, NIM 009. Saya Fitriatul Sakila, NIM 014. Saya Maya Cahya Yugiantari, NIM 026. Saya Misalnya Queen Taufik, NIM 031. Saya Anina Putri Zaira, NIM 039. Saya Lisa Noviani Mari Putri, NIM 045. Saya Ramadhan Safira, NIM 058. Saya Lea Seliana Putri, NIM 066. Baik teman-teman, selamat pagi. Kita mulai diskusi kita. Kasusnya sudah kita baca bersama tentang mahasiswa yang dipanggil aparat karena unggahan kritik di media sosial. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin kita samakan dulu pemahaman tentang istilah kunci yang ada di kasus ini. Saya mau tanya, sebenarnya batas antara kritik dan publik yang sah dengan ujaran yang mengganggu ketertiban itu di mana? Apakah setiap kritik otomatis dilindungi? Saya juga masih agak mengambang soal limitation of rights. Kita tahu hak itu dilindungi, tapi kenapa bisa dibatasi? Dan siapa yang berwenang menentukan batasannya? Satu lagi, yang menurut saya krusial, apakah perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital sama kuatnya dengan ruang fisik? Karena kasus ini terjadi di media sosial, bukan di mimbar ataupun jalanan. Oke, poin-poin bagus. Itu semua akan kita jawab seiring diskusi. Sekarang kita lanjut ke inti permasalahannya. Dari istilah yang sudah kita pahami, coba kita rumuskan secara spesifik. Sebenarnya apa sih inti masalah hukum dalam kasus ini? Saya coba rangkum ya Mia. Intinya adalah apakah pemanggilan dan kualifikasi terhadap mahasiswa oleh aparat atas unggahan kritik di media sosial mereka dan profesional menurut rangka, terutama kalau kita lihat dari standar pembentukan hak di Undang-Undang Dasar 1945 dan ACCPR. Saya setuju dengan rumusan Sakila. Itu sudah mencakup dua sisi, hak manusia, mahasiswa dan untuk berekspresi dan kewenangan negara untuk bertindak. Rumusannya tidak melebar dan jelas. Baik, rumusan ini kita sepakati. Sekarang kita masuk ke sesi menggali kemungkinan penyebab dan solusi. Sekarang kita curahkan pendapat secara bebas. Menurut kalian, apa saja kemungkinan penyebab terjadinya kasus ini dan solusi apa yang bisa ditawarkan? Dari sisi mahasiswa, bisa jadi dia tidak menyadari bahwa keunggahan akan viral dan menarik perhatian aparat. Bisa juga dia sengaja mengikuti karena ada kebijakan yang dirasa sangat merugikan masyarakat. Dari sisi aparat, saya melihat mereka mungkin bertindak karena ada laporan masyarakat. Tapi masalahnya, interpretasi mereka tentang gangguan ketertiban umum itu seringkali terlalu luas dan subjektif. Ini yang berpotensi disalahgunakan. Kalau dari sisi pemerintah, mereka itu pasti khawatir stabilitas nasional itu terganggu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau hal ini itu termasuk bagian dari pola pembatasan ruang sipil yang makin terlihat belakangan ini, terutama di tahun-tahun politik. Jadi soal solusi menurut saya pemerintah wajib punya pedoman tertulis yang jelas. Jadi aparat punya pegangan yang tidak mau ditafsir tentang makna kritik yang sah dan mana yang melanggar hukum. Saya tambahkan, selain pedoman, aparat harus mengutamakan langkah paling ringan. Dulu misalnya teguran tertulis atau mediasi, bukan langsung pemanggilan resmi yang terkesan intimidatif. Penguatan peran Komnas HAM juga penting untuk mengawasi jalan prosesnya hukum. Bagus, semua masukan sudah terkumpul. Sekarang kita dalami lebih jauh dengan menganalisis hubungan antara fakta, aktor, dan aturan yang berlaku. Sekarang kita kaitkan secara sistematis. Siapa saja aktor di sini, apa saja dasar hukumnya, dan bagaimana hubungan antar mereka. Saya mulai dari mahasiswa, dia punya dasar hukum yang kuat yaitu pasal 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Itu hak konstitusional yang tidak bisa diganggu sembarangan.
Lalu dari sisi aparat, mereka menggunakan UU ITE terutama pasal 27 dan 28. Tapi kita tahu pasal-pasal ini sangat multitafsir. Makanya sering dijuluki pasal karet dan dikritik habis-habisan karena membungkam kritik publik. Baik, untuk sementara pemerintah beralasan pada kepentingan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Memang benar, hak itu bisa dibatasi dengan undang-undang, tapi pembatasan itu tidak boleh semena-mena dan harus jelas tujuannya secara objektif. Dari sudut pandang organisasi sipil, mereka menilai ini pelanggaran HAM. Data menunjukkan dari 2019 hingga 2024 ada sekitar 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jeratan UU ITE. Ini pola yang sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya masalah sistemik. Kalau kita lihat aturan internasionalnya, ICCPR pasal 19 ayat 1 dan 2 memang menjamin kebebasan berekspresi. Tapi ayat 3 mengizinkan pembatasan dengan syarat ketat harus berdasarkan undang-undang untuk melindungi keamanan atau ketertiban umum dan tidak dilakukan secara berwenang-wenang. Nah, dari situ lahirlah prinsip proporsionalitas dan kebutuhan atau necessity. Pembatasan harus merupakan langkah yang paling tidak membatasi. Pertanyaan kita, apakah pemanggilan langsung adalah langkah yang paling ringan? Bisa jadi teguran tertulis atau klarifikasi via surat elektronik sudah cukup. Saya setuju. Jadi kalau tidak di benang merahnya, aparat bertindak atas nama ketertiban, pemerintah membenarkan. Tapi ormas menilai berlebihan. Uji proporsionalitas inilah yang menjadi kunci jawaban dari kasus ini. Analisis kita sudah cukup dalam. Sekarang kita tentukan hal-hal yang masih perlu kita pelajari lebih lanjut lagi. Dari diskusi tadi, apa saja yang menurut kita masih perlu digali lebih dalam agar analisis kita semakin tajam? Kita perlu pelajari detail pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945 plus penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya. Saya tambahkan, kita harus baca teks asli ICCPR pasal 19 dan General Comment nomor 34 yang memberikan tafsir resmi PBB tentang kebebasan berekspresi. Lalu, prinsip proportionality dan necessity juga perlu dicari tolak ukurnya. Biasanya di uji materi Mahkamah Konstitusi sering dipakai istilah itu sebagai batu uji. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu lihat putusan-putusan MK tentang UU ITE serta laporan-laporan tahunan Komnas HAM atau Setara Institut tentang Indeks Kebebasan Berekspresi di Indonesia. Supaya efisien, kita bagi tugas masing-masing. Saya catat di sini ya. Ya, saya akan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan MK terkait kebebasan berekspresi. Saya cari teks lengkap ICCPR dan General Comment-nya. Saya cari jurnal dan atau artikel ilmiah tentang uji proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia. Saya cari definisi ketertiban umum di berbagai peraturan perundang-undangan kita. Saya cari putusan MK tentang UU ITE terutama yang membatalkan pasal-pasal tertentu. Saya cari data dan laporan mengenai dari Setara Institut serta lembaga HAM internasional. Saya cari studi perbandingan di negara demokrasi lain biar ada pembandingan. Baik, semua tugas sudah selesai.
Sudah jelas, nanti hasil pencarian kita kumpulkan dalam 2 hari ke depan ya. Sekarang kita lanjut ke tahap akhir, yaitu menarik kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas ini. Kita sudah punya semua bahan dan analisis yang matang. Sekarang kita tarik kesimpulan satu persatu. Saya minta masing-masing menyampaikan 1 poin kesimpulan ya. Oke, kesimpulan pertama, kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, tapi memang bukan hak absolut. Kesimpulan kedua, pembatasan hak diakui oleh ICCPR pasal 19 ayat 3 dengan syarat ketat, yaitu berdasarkan undang-undang untuk kepentingan umum dan tidak sewenang-wenang. Baik, kesimpulan ketiga, setiap pembatasan wajib memenuhi prinsip proporsionalitas dan necessity yang artinya harus menjadi langkah paling ringan yang paling mungkin dilakukan. Nah, keempat, dalam kasus ini, pemanggilan mahasiswa harus diuji apakah klarifikasi langsung adalah langkah paling ringan. Jika masih ada alternatif seperti mediasi atau teguran, maka pemanggilan itu bisa dianggap berlebihan. Kelima, UU ITE khususnya pasal 27 dan 28 terbukti multitafsir. Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali membatalkan pasal-pasal serupa karena dinilai melanggar hak konstitusional. Yang keenam yaitu data menunjukkan penurunan kualitas kebebasan berekspresi di Indonesia. Ada 530 kasus dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini bukan isu tunggal, tapi pola sistemik yang perlu diwaspadai. Ketujuh, di era digital, perlindungan kebebasan berekspresi tetap sama dengan di dunia nyata. Negara justru punya kewajiban melindungi ruang digital agar tetap terbuka dan aman bagi publik. Sekarang rekomendasi yang bisa kita berikan yaitu saya bacakan. Pertama, pemerintah harus merevisi UU ITE untuk menghilangkan pasal-pasal karet. Kedua, aparat wajib menerapkan prinsip proporsionalitas secara konsisten dalam setiap tindakan. Ketiga, buat pedoman publik yang jelas tentang batasan kritik versus ujaran yang melanggar hukum. Keempat, perkuat peran Komnas HAM sebagai pengawas independen. Kelima, adakan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab berekspresi di media sosial. Apakah semua setuju dengan kesimpulan dan rekomendasi ini? Setuju. Baik, diskusi kita hari ini selesai. Terima kasih atas kerjasama dan pemikiran kritisnya teman-teman. Kita kumpulkan lagi nanti untuk finalisasi laporannya. Oke. Terima kasih.